Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi haramaka wa rasyika wa la ilaha illa anta wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Qala ta'ala bi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anja'alna minkum muslimin min baitin wa ilayhi yakunu fuqara minkum min fadli wallahu wasi'un alim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nisa'i imra'atun idza nazarta ilaiha sarrat idza amarta atau aska wa idza tempat nazarta ilaiha. Yang kami hormati para ulama, serta staf dan jajarannya, yang hormati para rekan-rekan penyuluh Padang, para calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan, alhamdulillah bisa hadir di kantor urusan agama di aula ini dalam rangka mengikuti bimbingan pranikah dan keluarga khusus catin khusus calon pengantin, di mana pernikahan dan rumah tangga itu harus betul-betul punya persiapan. Ini udah siap belum? Udah benar-benar siap belum? Siap lahir batin. Jangan siap lahirnya saja, tapi batinnya harus sih. Ya, udah siap kira-kira ini? Mana ya jawabnya? Harus siap lahir batin. Artinya bukan hanya keberanian saja, tapi betul-betul kedepannya memiliki tanggung jawab yang panjang, ya, yang panjang bukan sebulan, yang lama. Terkait dengan pernikahan, di mana tadi sudah banyak dibahas terkait dengan undang-undang, baik undang positif, hukum kombinasi Islam, dibahas tadi mungkin bahwa pernikahan dan rumah tangga itu menggunakan dua hukum negara, undang-undang dan hukum syariat agama, dan kedua-duanya harus dilalui. Jika tidak dilalui, berarti pernikahannya tidak sah, baik secara syar'i ataupun secara hukum negara. Pertama, diantaranya undang-undang mengatur tentang pernikahan, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang usia pernikahan. Pernikahan yang dibolehkan di negara kita yaitu usia 19 tahun. Sudah cukup semuanya ya? Cukup ya? Tidak ada masalah ya? Kalau belum cukup berarti pulang lagi sekarang. Pamit aja. Kemudian yang kedua adalah hukum syariat agama, itu yang utama, karena itulah hukum yang akan terbawa ke akhirat, di mana pernikahan memiliki tujuan adalah menyatukan dua karakter yang berbeda untuk menuju satu tujuan, yaitu keluarga sakinah mawaddah warahmah, membangun keluarga yang tentram, membangun keluarga yang satu tujuan, satu cita-cita, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang penuh ketentraman, penuh kasih sayang, kemudian terbentuk keluarga yang soleh dan solehah. Ini yang pertama, keluarga yang satu sakinah mawaddah warahmah dan keluarga yang soleh solehah. Keluarga soleh solehah itu tentunya dibentuk oleh dua orang dulu, antara suami dan istri. Dibentuk dulu apa sih soleh solehah.
Jadi suami yang soleh adalah suami yang taat pada Allah dan Rasul, taat pada aturan negara, taat pada orang tua, taat pada aturan masyarakat. Ya, itu orang yang soleh, orang yang insya Allah dengan modal soleh ya, tadi akan mendapatkan keselamatan baik dunia maupun akhirat. Dari mana memulai kesolehan kita? Pertama harus memperhatikan bentuk ketaatan kita. Bentuk ketaatan kita pada Allah, yaitu diantaranya adalah menjalankan kewajibannya. Kewajiban kita apa? Diantaranya adalah seperti dalam rukun Islam, satu adalah syahadat, dua sholat. Nah, yang kedua itu yang mungkin masih banyak yang mengabaikan atau sering meninggalkan atau sengaja meninggalkan. Itu jangan pernah sekali-kali kita meninggalkan. Kita bentuk diri kita untuk menjadi orang yang soleh itu dari situ memulai. Itu. Memasuki nikah itu memiliki dua ketentuan. Satu syarat, yang kedua rukun dalam nikah. Apa itu syarat nikah? Seperti tadi, nikah itu adalah satu harus dalam keadaan beragama Islam. Semua tuh, ya, baik laki-laki, ya, calon suami, calon istri, kemudian wali, kemudian yang menyaksikannya, itu semuanya harus dalam keadaan beragama Islam. Apa cukup Islamnya tercantum di KTP saja? Ya, Allah Subhanahu Wa Taala tidak butuh itu. Bukan berarti Allah butuh akan sholat kita, bukan. Tidak melihat itu, tidak melihat nama kita tercantum Islam di KTP, tapi bentuk ketaatan kita, bukti Islamnya apa? Yaitu melaksanakan kewajiban dari Allah. Tidak cukup. Jadi ketika kita mau menikah, menyempurnakan pernikahan kita, harus betul-betul kita menyempurnakan keislaman kita. Syahadat, sholat, zakat, puasa, kemudian limanya pergi haji. Itu rukun Islam yang harus dijalankan. Ya, kalau haji ya tidak mampu. Ini yang seperti yang sehari-harinya adalah sholat 5 waktu. Untuk membentuk dan mencapai tujuan kita, membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang soleh dari diri kita ini sebelum kita memiliki keturunan. Setelah menikah, tahun kemudian punya keturunan. Akan kita bentuk apa? Keturunan kita. Apa kita bentuk? Apa kita abaikan? Dia mau belajar agama, kagak mau mendengar nasihat ulama atau kagak, masa bodoh. Tapi akibat dan efeknya akan kembali pada orang tua. Nuhun oke, ya, efek baik positif dan negatifnya akan kembali kepada orang. Ya. Nah, harus kita persiapan dari sekarang. Sholatnya yang masih belum lancar bacaannya, belajar lagi sebelum kita punya keturunan nanti. Karena kalau keturunan kita atau anak kita tidak bentuk anak itu di belajar agama, kemudian kita tidak bentuk untuk menjadi anak yang soleha, itu akan seperti senjata makan. Mana kerjaan lagi dipecat, buat kerja, dagang lagi bangkrut, usaha lagi susah, anak lagi dicari polisi banyak bikin kasus yang berjalan. Itu yang akan kena masalah pasti orang kita persiapkan itu. Sholat 5 waktu, bentuk diri kita, baik laki-laki atau perempuan. Dan yang keduanya adalah syarat yang kedua kita adalah balik.
balik itu adalah orang yang sudah masuk usia balik. Laki-laki ciri baliknya adalah mimpi basah, itu adalah ciri balik laki-laki, dan itu umumnya adalah kalau misalnya saya itu usia 15 tahun, baik laki-laki atau perempuan. Bagi perempuan ciri baliknya adalah menstruasi, dan menstruasi itu tidak sama, ada yang 9 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 1 tahun. Nah, ketika orang sudah masuk balik, dia wajib melaksanakan hukum-hukum Allah. Yang wajibnya harus dilaksanakan, yang haramnya, yang darahnya harus ditinggalkan, karena kedua-duanya punya sanksi, punya ganjaran. Yang wajibnya ketika dilaksanakan dia mendapat pahala, ketika ditinggalkan ya mendapat dosa. Itu orang yang sudah balik, itu yang disebut dengan mukalah. Tuh. Maka itu menjadi suatu kewajiban buat kita. Hidup kita untuk ibadah. Kita diciptakan Allah di dunia ini bukan untuk senang-senang semata-mata, senang-senang boleh, senang-senang boleh. Tapi kewajiban kita kepada Allah nggak boleh tinggal. Senang-senang boleh, tapi senang-senang yang tidak melanggar aturan agama. Senang-senang dengan cara minum keras dan lain sebagainya, jangan. Itu melanggar aturan Allah. Boleh senang-senang. Tapi kewajiban kita terhadap Allah, kewajiban kita atas kepada Allah harus kita ya. Nah, balik. Kemudian balik itu adalah diantaranya kewajibannya adalah menutup aurat laki-laki dari mana? Laki-laki auratnya. Aurat laki-laki dari pusar sampai lutut. Ya, itu adalah aurat laki-laki. Ketika laki-laki sholat pakai anduk aja. Allah, sah sholat. Di atas pusar, ke bawah, pakai anduk banget. Allah, sholat sah nggak? Sah nggak sholatnya? Hah? Syarat sah sholat itu adalah syarat sah sholat itu adalah menutup aurat, berarti sholatnya sah. Ini berarti penting ngaji ini biar tahu hukumnya. Ya, penting ngaji ini, jangan gengsi. Saya udah umur segini masa ngaji terus? Enggak, jangan. Boleh. Ngaji itu tidak ada batasnya. Gabung sama kayak itu bapak di rumah atau main gabung. Kita ambil ilmunya, kita serap. Syukur-syukur didesain pakai hari. Dan bila tidak pun mungkin ke depan bisa buat kita ataupun buat anak-anak kita. Ya, ya untuk laki-laki nih tadi mana-mana udah keluar dari balik itu, jangan pakai celana pendek, jangan pakai celana pendek, dosa hukum. Ya, itu dosa yang nggak sengaja, tapi dihitung. Tapi bukan dosa yang nggak sengaja, dosa yang sering terabaikan, tapi dihitung. Atau nanti di alam hisab nanti kita dihitung. Oh iya, saya dulu waktu anak pendek ke pasar nih, warung, gitu. Dosa itu dosa, melanggar aturan laki di atas pusar dan di bawah loh. Bagi perempuan auratnya, perempuan aurat, batasan aurat perempuan. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya. Ini wajib hukum. Ketika kita nggak betah atau gatal, kita paksain karena nggak terbiasa pakai nutup aurat, ya, itu akan dihitung pahala, akan dihitung keberkahan, diganti dengan keberkahan. Ya. Berkah, masih berkah. Orang banyak ngomong berkah itu adalah gini, perbandingan. Enggak sulit dibandingkan. Berkah itu adalah satu contoh, misalnya ada dua orang laki-laki, pemuda, seorang pemuda yang gagal, kemudian jatuh sakitnya itu enggak berat, cuma
Meriang, oh meriang. Meriang tahu nggak? Meriang, merindukan kasih. Meriang, panas dingin ya, panas dingin. Panas dingin itu biasanya kita beli di warung buat bodek atau aspirin lah gitu ya, yang harganya cuma berapa? 1.000 lah paling ya. Kita dibeliin aspirin atau bodek, yang satu dikasih bodek, yang satu dikasih bodek. Yang satu sembuh, udah kerja lagi, udah aktivitas lagi. Yang satu lagi manjang sakitnya sampai menghabiskan ratusan juta rupiah. Obat mana yang berkah? Yang berkah yang mana? Dari dua laki-laki ini, yang tadi sembuh, yang hanya beli obat bodek 1.000, itu nilai berkah. Mauan mana? Tadi banyak, saya kerja mati-matian biar senang dapat duit banyak. Nggak bisa. Kalau nggak ada keberkahan, duit sebanyak apapun akan menjadi bencana buat kita. Yang ambalaya kalau bahasa Sundanya, duit harta ambalaya di rumah lah gitu ya, dilatak. Sebanyak apapun ya, harta ketika nggak berkah akan menjadi bencana. Yang enak mah harta banyak tapi berkah, artinya biarpun orang kaya, ibadah tidak ditinggal. Kita cari keberkahan dengan ibadah. Gimana ya? Tidak. Bismillah. Saya pesan ngaji di rumah ya. Baik Salim, ngaji Salim, ikutin karena gabung sama ibu-ibu yang ini yang gengsi. Yang penting kita di situ dapat ya. Ngaji itu nggak ada batasan. Ngaji itu adalah dari sejak kita lahir sampai kita meninggal. Dari doyan sampai ke rahib kalian lah ya. Semua ini ngaji deh, saya pesan itu aja. Insya Allah dalam menjalankan keluarga, perkawinan dan keluarga insya Allah ya, akan insya Allah selamat ketika kita mengikuti aturan agama. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.